Halo, halo, halo. Baku dapa lagi dengan kakak film. Bagaimana om tante semua? Mudah-mudahan katong semua sehat dan banyak rezeki ya. Kali ini kakak akan menceritakan film yang berjudul Nobody. Yang mana film akan diisi dengan aksi-aksi yang sadis dan perkelahian yang sungguh epik. Oke, tak perlu lama-lama lagi. Kasih siap teh sama kasih biar hangat. Setel volume pas-pas dan tong mulai. Maybe share our love divine. Please don't make me wait again. Tell me when will you say yes? Film diawali dengan seorang Pace yang lagi dapat interogasi, tapi Pace santai saja sambil nyebat lagi. Hutch, seorang suami dengan 2 anak, memiliki ritme hidup yang amat sangat monoton. Suami yang sopan dan sangat apa adanya. Saking sopannya, tiap hari dia disuruh istrinya untuk membuang sampah. Hutch bekerja di perusahaan fabrikasi milik ayah mertuanya. Hidupnya yang sangat membosankan ditambah hubungan pernikahan yang dingin semakin membuat Hutch sangat frustasi. Suatu malam, dia merasakan ada orang asing masuk ke rumah mereka. Hutch lalu pergi mengecek dan tiba-tiba melihat sorotan lampu senter. Hutch mengambil tongkat golf dan mencoba menelpon 911. Tapi, usahanya itu dihentikan oleh pencuri tersebut. Sambil menodongkan senjata, pencuri itu mengambil uang dan meminta jam tangan Hutch. Namun, anak sulungnya tiba-tiba datang dan menggerebek salah satu pencuri. Hutch yang terdiam, kemudian menyuruh anaknya melepas pencuri tersebut. Polisi pun datang ke rumahnya dan menanyai apa yang terjadi. Hutch tak menyangka pencuri masuk dengan menggunakan kotak pizza yang mana gara-gara ia menumpuk sampah kemarin. Demi keselamatan keluarganya, ia merasa keputusannya untuk tidak melawan pencuri itu adalah benar. Namun, setelah kejadian itu, keluarganya merasa sosok Hutch tidak dapat melindungi mereka. Istrinya pun semakin dingin. Tuh, sampai tidur harus dibatasin begitu. Walaupun begitu, putri sulungnya yang sepertinya sangat dekat dengan ayahnya ini tetap merasa aman berada di sampingnya. Keesokan harinya, seolah-olah tidak terjadi apapun semalam, Hutch menjalankan aktivitas seperti biasanya. Anaknya ingin mewawancarai Hutch untuk tugas sekolahnya. Namun istrinya lebih menyarankan omnya alias adik ipar Hutch yang dianggap istrinya lebih jantan ketimbang suaminya. Bersiap-siap ingin berangkat, tetangga mereka mengejek Hutch tentang kejadian semalam. Hutch lagi-lagi merasa seperti pengecut. Sesampainya di kantor, adik iparnya memberondong Hutch dengan pertanyaan tentang apa yang terjadi semalam. Ia menodongkan senjata untuk mengerjai Hutch dan memberikan senjata itu agar Hutch bisa melindungi kakaknya. Lalu senjata itu hanya disimpan Hutch di kulkas. Kemudian dia bertemu ayah mertuanya yang lagi-lagi juga meremehkannya. Hutch berambisi membeli perusahaan ini. Namun mertuanya menganggap Hutch ingin menyingkirkannya dan merasa harga yang ditawarkan belum pas untuk usaha yang didirikannya dari nol. Kegelisahan dalam diri Hutch terus saja muncul. Ia kemudian masuk ke suatu ruangan khusus dan menyalakan radio rahasia untuk berkomunikasi dengan seseorang. Orang itu ternyata juga mengetahui kejadian tadi malam. Hutch kemudian menceritakan alasan membiarkan pencuri itu pergi. Menurutnya, para pencuri itu terlihat putus asa. Nah, kakak jadi makin penasaran nih. Orang biasa-biasa saja, tapi kok bisa sedetail itu? Sepulang kerja, Hutch menjenguk ayahnya di panti jompo. Ayahnya menyadari bahwa Hutch sedang tidak baik-baik saja dan menyemangati anaknya itu. Setelah dari tempat ayahnya, Hutch mencoba lebih hangat dan menyapa anak dan istrinya. Namun, masih saja tidak dipedulikan. Tiba-tiba, putri kecilnya nampak kebingungan. Ia mencari kalung kucingnya dan mengadu ke ayahnya. Hutch langsung pergi untuk menemukan kalung kucing milik putrinya. Dia kembali lagi ke panti jompo dan meminjam lencana ayahnya yang ternyata dulunya adalah agen intelijen. Bukannya melarang, TT1 ini justru merestuinya. Dengan petunjuk tato di tangan si pencuri, Hutch mencari tahu identitas pencuri itu ke semua tato artis yang ada di kota. Di tempat yang terakhir, pemilik tempat tato tersebut terganggu dengan datangnya Hutch. Mereka berniat menghajarnya.
Namun tiba-tiba menjadi ciut ketika salah satu pace di situ pergi dan mengunci pintu setelah melihat tato di tangan Hatch. Tidak jadi menghajarnya, si pemilik tempat itu malah membantu memberitahu pencuri yang dicari Hatch. Sesampainya di rumah pencuri, Hatch langsung menghajar pencuri itu dan meminta kalung kucing yang mereka ambil. Namun, terdengar suara tangisan bayi yang ternyata anak kedua pencuri ini dan sedang sakit. Hatch menjadi karut dan melampiaskannya dengan menghajar tembok. Di jalan pulang, bis yang ditumpanginya berhenti dan mengangkut beberapa orang mabuk. Hatch yang masih belum selesai menyalurkan emosinya menjadi sangat bersemangat. Di saat semua penumpang turun dan takut, Hatch malah menyuruh supir bis untuk keluar dan mengunci pintunya dari dalam. I hope these assholes like hospital food. Dan apa yang terjadi kawan-kawan? Yo, Hatch berkelahi dengan sangat buas dan membuat anak-anak geng itu KO. Hatch pulang ke rumah dengan penuh luka. Istrinya yang tidak bisa tidur sempat kaget melihat kondisinya dan membersihkan lukanya itu. Akhirnya Hatch mengatakan apa yang tertahan di mulutnya dan ia sangat merindukan keintiman yang seperti dulu. I know that's unfair to put it like that. And had sex and months. Di tempat berbeda, terlihat seseorang yang sangar. Orang ini bernama Julian, raja mafia yang masuk ke sebuah bar untuk bertemu dengan rekan bisnisnya. Bar ini tempat Julian memberikan setiap perlindungannya untuk usaha-usaha yang ada. Melihat Julian yang menari-nari di panggung, rekannya menjadi ragu dan tiba-tiba Julian membuktikan kesangarannya. Mereka bersulang dan telepon milik Julian berdering. Setelah mengetahui adiknya dihajar habis-habisan, ia segera menuju rumah sakit. Julian sangat marah dan menanyai semua pengawal adiknya, siapa orang yang melukai adiknya. Julian? Keesokan harinya, orang yang biasa berbicara di radio menelpon Hatch untuk memberitahunya bahwa ia sedang diincar oleh Julian. Ia menyuruh Hatch untuk menghubungi The Barber alias tukang cukur, orang yang tahu akan informasi tentang Julian. Hutch here. How did it feel? Vesuvius, ask the barber, he knows. As was the blood of Yulia Kuznetsov. Karena penasaran, Hatch akhirnya pergi menemui The Barber dan membaca berkas tentang Julian. What, pray tell, may we do for you? Julian Kuznetsov. Hundreds of millions of dollars in cash, perpetually on the move. A connected, funded sociopath with resources. You got any hobby? Flex up to the tune of 8 and 9. Julian pun sedang menelusuri siapa Hatch sebenarnya dan selengkap-lengkapnya. Asistennya menganggap remeh Hatch dan meminta temannya yang bekerja di Pentagon mencari tahu identitas asli Hatch. Namun, ketika tahu siapa Hatch sebenarnya, asisten cantik ini memutuskan untuk langsung resign tanpa perlu dibayar. Julian menjadi sedikit jiper alias takut dan memerintahkan anak buahnya menangkap Hatch hidup-hidup. Pada saat makan malam, Hatch mengajak keluarganya untuk berlibur untuk mendapatkan lagi kehangatan di tengah-tengah keluarganya. Tapi dari kejauhan, Hatch melihat rombongan mobil di depannya. Menyadari adanya bahaya, Hatch langsung mengamankan keluarganya di ruang bawah tanah. Setelah keluarganya aman, Hatch membereskan anak buah Julian satu persatu dengan sangat sadis.
Tapi sayangnya Hutch berhasil dilumpuhkan dengan cara distrum dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil para penjahat itu. Di tengah perjalanan, Hutch tersadar dan mencoba meloloskan diri. Ia menyemprotkan gas pemadam kebakaran dan membuat mobil menabrak tiang dan terbalik. Ketiga anak buah Julian akhirnya tewas dan hanya Hutch yang berhasil selamat. Hutch kembali pulang ke rumahnya dan memberitahu ayahnya untuk berhati-hati. Dengan semua kekacauan di rumahnya, Hutch langsung membersihkan diri dan bertemu dengan anak istrinya. Ia menyuruh anak istrinya pergi ke tempat yang lebih aman, sedangkan ia sendiri membereskan sisa keributan yang diakibatkannya. Hutch kemudian mengamankan semua aset yang ia punya dan mengumpulkan mayat-mayat ke ruang bawah tanah. Di depan para korbannya inilah, kita diceritakan asal mulanya Hutch menjadi orang biasa-biasa saja. Dulu, Hutch mendapat seorang target bernama Alan, seorang penjahat yang meminta ampun agar tidak dibunuh. Hutch melepaskannya dan melihat kehidupan Alan setelah kejadian itu. Ternyata Alan sangat bahagia dengan keluarganya dan menjalankan hidup dengan sebaik-baiknya. In that moment, I wanted what Alan had. I gave it my all. I really did. He had a wife. Hutch sangat iri melihat hal itu dan ia pun mengikuti jejak Alan. Setelah bercerita panjang dan lebar, Hutch membakar habis tempat kejadian perkara, yaitu rumahnya. Di panti jompo, tempat ayah Hutch, 2 orang utusan Julian datang untuk membunuhnya. Bukannya membunuh, kedua orang ini malah dihabisi oleh tete-tete yang duduk di sofa sambil menonton TV. Tete pusangar macam apa? Di kantor tempatnya bekerja, Hutch membawa emas batangan untuk membeli perusahaan milik ayah mertuanya. Tanpa berpikir panjang, ayah mertuanya itu langsung memberikannya kepada Hutch. Di kantor inilah Hutch membuat persiapan untuk melawan Julian. I gotta do what I gotta do. Is it Julian? Yeah, of course, right. Get yourself shot. Dia membuat berbagai macam senjata dan jebakan. Pada malam harinya, Hutch mendatangi tempat penyimpanan objek milik Julian. Dia membobol segala macam pengamanan di dalamnya dan membakar semua aset milik Julian. Tak lupa, ia membawa salah satu lukisan mahal. Julian yang sedang menyanyi di atas panggung terlihat sangat kaget melihat Hutch yang datang dan sambil makan dengan santai. Ternyata Hutch sudah membawa peledak dan membuat ia bisa mengobrol 4 mata dengan Julian. Hutch mengajak Julian untuk bernegosiasi dan memberitahu Raja Mafia itu bahwa ia baru saja membakar kerajaan bisnisnya. Everything you had, I burned it. All of it. Julian sangat kaget dan marah mengetahui semua aset yang dimilikinya sudah dimusnahkan oleh Hutch. Hutch mengatakan, harusnya kau terganggu sapu family. Dan masih sempat-sempatnya Hutch mengejek Julian untuk membuka warung sego kucing saja dan stop mengganggu keluarganya. In one of the lesser-known Caribbean islands. Kemudian, Hutch membiarkan Julian berpikir, sementara dia menunggunya di seberang jalan. Julian mengamuk dan mengejar Hutch. Hutch memancing mereka menuju kantornya di mana dia sudah menyiapkan berbagai jebakan. Sampailah di tempat itu. Hutch sempat tertembak dan bersembunyi. Untungnya muncul seseorang yang membantu menembaki anak buah Julian. Orang ini ternyata teman mengobrol Hutch di radio bernama Harry, yang juga merupakan adik angkat Hutch. Tidak kalah mengagetkan, ayah Hutch ternyata juga datang dan membantunya. Dan ternyata ayahnya juga merindukan hal ini. Mereka bertiga saling bekerja sama untuk menghabisi Julian dan anak buahnya. Ketika hanya tersisa Julian, Harry tertembak dan mereka bertiga terpojokkan tanpa peluru tersisa. Hutch memiliki cara tersendiri untuk menghabisi Julian. Dengan brilian dan sangat berani, Hutch meledakkan bom di tangannya
sambil bersembunyi di balik kaca anti peluru dan menewaskan Julian. Di akhir film, Hutch membawa serta kucing kesayangannya dan menyerahkan diri kepada polisi. Dan kembali lagi di ruang interogasi, seorang wanita menanyai siapa Hutch sebenarnya. Hutch menjawab, "Seorang biasa." Tapi tiba-tiba kedua ponsel mereka berbunyi dan terlihat raut wajah mereka yang berubah dan cukup menjelaskan siapa Hutch sebenarnya. 3 bulan berselang, Hutch dan istrinya sedang melihat sebuah rumah yang ditawarkan oleh sales. HP dari sales ini berbunyi dan itu telepon untuk Hutch. Dan sepertinya Hutch kembali menjalankan profesinya yang dulu. Dan film pun selesai. Penyelesaian yang sangat sadis. Seperti kata pepatah, don't judge the book dari Depu cover. Karena seperti film ini, kita tidak tahu kesadisan yang tersimpan dalam diri seseorang. Kakak film pamit undur diri. Terima kasih semua sudah nonton. Dadah.